Selanjutnya kita mempelajari mengenai tungau vektor ya. Kita lihat klasifikasinya. Ini merupakan kelas Arachnida, subkelas Acari. Nah, kemudian dia dibagi lagi menjadi ordo Acariformes. Nah, subordonya itu ada 4, yaitu Mesostigmata, Prostigmata, Astigmata, dan Tetrastigmata. Oke, nah jumlahnya berapa tungau spesies tungau di dunia ini yang sudah teridentifikasi itu sekitar 30.000. Namun banyak juga yang belum teridentifikasi. Kemudian kita lihat morfologinya ya. Kita lihat dari dorsal dan dari ventralnya. Oke, dorsal itu dari punggung atau dari atasnya, ventral dari bagian bawahnya ya. Nah, yang paling penting di sini kita lihat dia punya kapitulum ya. Kemudian dia punya rambut-rambut ya. Kemudian kita lihat ada seliseranya, alat untuk menghisap darah ya. Kemudian lihat ada 4 kaki apabila dia sudah nimpa atau dewasa. Kalau masih 3 kaki berarti dia masih stadiumnya larva. Oke, kemudian ukurannya berapa? Ukurannya itu antara 0,5 sampai 2 mili. Kemudian bentuknya itu oval sampai bulat ya. Kemudian, tungau itu aktif bergerak dan warnanya itu putih kekuningan atau warnanya kecoklatan. Oke, kemudian tungau parasit itu punya ciri khusus ya, yaitu ada tonjolan seperti cakar besar pada pasangan kaki pertama. Itu manfaatnya untuk mencengkram rambut hospes. Oke, kita lihat daur hidupnya. Nah, siklus hidup tungau ya, itu metamorfosisnya tidak sempurna. Jadi tahapannya yaitu telur, larva, nimpa, dan dewasa. Oke, kini kita lihat telurnya ya. Telurnya bulat ya. Nah, garis tengahnya kira-kira itu 0,1 sampai 0,2 mm. Diletakkannya di atas tanah yang lembab. Kemudian telurnya menetas menjadi larva. Larvanya ada bulu-bulu yang menutupi tubuhnya ya. Kemudian menjadi nimpa dengan 3 tahapan perkembangan nimpa. Nah, siklus hidupnya itu berlangsung sekitar 4 minggu. Pada umumnya, tungau itu hidup bebas, tetapi ribuan spesies menjadi parasit ya. Nah, parasitnya pada apa? Bisa pada hewan ya. Hewannya vertebrata dan invertebrata dan bisa juga pada tanaman. Meskipun umumnya tungau parasit itu parasitnya itu ektoparasit atau di luar tubuh, tetapi beberapa spesies bisa menginvestasi ke bagian dalam atau bagian tengah ya. Contohnya pada telinga tikus. Nah, bisa juga dia pada alat-alat pernapasan seperti paru-paru ya. Kemudian bisa juga tinggal di kulit ya. Kemudian bisa juga di intestinal ya, saluran pencernaan, bisa di kandung kemih ya. Itu pada vertebrata. Oke. Nah, karena ukurannya kecil, tungau dapat menyebar dari semua habitat ya. Jadi dia sangat luas penyebarannya. Nah, bisa juga dia menempati habitat pada hewan lain ya. Misalnya pada sarang ya atau pada liang dan lain sebagainya. Oke. Tungau itu hidupnya ya bersifat akuatik, bisa di air ya, dan sifatnya juga ada yang parasit. Oke. Nah, tubuh inang dijadikan oleh sebagian jenis tungau sebagai tempat hidup dan berkembang biak. Misalnya seperti Laelaps echidninus ya, yang banyak dijumpai pada bagian punggung dan perut tikus. Jadi, dia bisa hidup dan berkembang biak pada hospes gitu ya, pada tubuh hospes.
Oke, kemudian tungau dari family Trumbiculidae ya. Stadium dewasanya hidup di lapangan rumput dan semak-semak yang sering didatangi hewan peliharaan atau rodensia liar. Jadi ada yang hidupnya itu di alam bebas ya, tetapi parasit ya, bila ada host datang dia bisa berpindah. Kemudian ada juga yang memang berkembang biak dan hidup pada host ya, pada tubuh host. Nah, kita lihat gambar dari daur hidup tungau. Ada telur, kemudian larva yang berkaki 3 ya, kemudian nimpa, nimpanya nanti berkembang 3 tahap, kemudian menjadi dewasa. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh ya spesies tungau yang ada di Indonesia. Yang pertama kita lihat Dermanisus gallinae ya. Ini ada beberapa stadium hidupnya, ada telur, larva dan nimpa, kemudian ada dewasa. Kita lihat telurnya. Oke, tungau atau gurem ya, atau dalam bahasa Sunda ini untuk khusus yang Dermanisus gallinae ini disebut tongo ya. Ini menempatkan telurnya secara berkelompok di antara celah kandang atau sarang atau di antara tumpukan kotoran ayam. Nah, telurnya diletakkan di sana ya. Kemudian beberapa hari kemudian menetas ya. 1-2 hari kemudian menetas ya. Kemudian tahap selanjutnya itu larva. Oke, larva dan nimpa. Nah, begitu larva kemudian terbentuk ya, kemudian segera dia menghisap darah dan menjadi nimpa. 7 hari kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, kemudian setelah dewasa, dia ukurannya sekitar 0,6 sampai 0,8 mili. Kaki panjang-panjangnya berakhir dengan cakar sehingga gurem dapat bergerak cepat. Oke, kemudian bagian ujung depan mulut terlihat adanya alat peraba dan alat penghisap yang tampak jelas ya. Jadi dia warnanya bagaimana? Sebelum menghisap darah, warnanya itu seperti buah sawo yang berwarna putih keabu-abuan. Namun warnanya akan berubah menjadi merah jingga atau merah tua setelah kenyang darah. Oke, tungau ini sering dijumpai pada waktu ayam mengeram. Karena ayam tidak beranjak ya dari sarang sehingga dia bisa menjadi sumber makanan begitu ya. Karena diam saja jadi dihisap saja darahnya untuk perkembangbiakan larva nimpa tungau begitu ya. Nah, bisa menjadi parasit pada manusia ya apabila seseorang itu dekat dengan tempat hidupnya. Biasanya bila bermain di dekat sarang ayam begitu ya, maka bisa mengenai manusia juga. Biasanya menghisap darah pada lipatan kulit ya, atau biasanya kalau anak laki-laki dia menghisap pada skortum ya. Nah, bagaimana sih status vektornya? Dia menyebabkan iritasi dan dermatitis langsung ya pada hostnya. Oke, penyebarannya di mana? Tersebarnya di seluruh Indonesia. Nah, untuk gambarnya kita lihat ini Dermanisus gallinae ya, sangat kecil. Kemudian ini habitatnya yaitu di sarang atau kandang ayam biasanya yang sedang mengeram. Spesies selanjutnya yaitu Dermatophagoides pteronisinus atau disebut dengan tungau debu. Oke, kita lihat ada stadium larvanya, nimpa, ada telur ya, kemudian ada dewasa. Nah, kita lihat telurnya.
ada pada proses pembuahannya itu membutuhkan waktu sekitar 4-6 hari. Nah, telurnya itu bisa dihasilkan karena ada pasangannya atau jantannya, atau bisa juga dia dihasilkan dari partenogenesis ya. Jadi dia itu bisa beranak ya, menghasilkan anak tanpa ada proses aseksual, tanpa ada jantan. Oke, kemudian larvanya dan nimfanya. Oke, larvanya kemudian pada suhu 30 derajat Celcius dan kelembaban 80%, maka dia bisa berganti kulit ya, akan berkembang menjadi nimfa ya. Kemudian pada dewasa dia ukurannya itu sekitar 250 sampai 300 mikrometer. Jadi ukurannya sangat kecil. Dia harus kita amati di bawah mikroskop ya. Jadi tidak bisa dilihat langsung karena ukurannya sangat kecil. Kakinya jumlahnya 4 pasang ya atau 8 buah ya. Kemudian nah, ini ada kata-kata debu ya. Kenapa tadi disebut tungo debu? Nah, ini karena memang dia hidupnya di debu gitu ya. Jadi kalau ada debu maka dia menempel di sana karena sangat kecil sekali. Kemudian makanannya itu adalah serpihan kulit mati. Kemudian habitatnya di mana? Habitatnya di barang-barang yang memang banyak debunya gitu ya. Bisa karpet, sofa, kursi, spring bed, kasur, bantal guling, selimut gitu ya, gorden. Oke, dan lain sebagainya yang tempat berkumpulnya debu. Nah, terutama yang terbuat dari kapuk. Oke, status faktornya dia menyebabkan iritasi dan dermatitis. Tapi ada satu lagi yang sangat penting, dia menyebabkannya atau memicu penyakit ya, penyakit asma. Oke ya, dia memicu penyakit asma. Jadi memicu kambuh. Jadi bila seseorang punya penyakit asma, maka bila terkena tungo debu ini, maka dia akan memicu kambuh asmanya. Oke, bagaimana distribusinya? Distribusinya yaitu di seluruh Indonesia. Oke, kita lihat bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Ini dengan perbesaran dengan mikroskop elektron tentunya. Nah, ini habitatnya ya. Seperti pada karpet dan lain sebagainya yang memang banyak debunya. Spesies berikutnya ada Laelaps echidnidus atau disebut dengan tungau rambut tikus. Oke, kita lihat telur, larva, nimfa, dan dewasanya. Oke, telurnya sama ya, butuh waktu untuk pembuahannya 5-6 hari. Kemudian sifatnya ovovivipar. Nah, kemudian bagaimana dia, apakah memerlukan jantan atau tidak? Nah, Laelaps ini dia menghasilkan keturunan dengan cara partenogenesis. Jadi dia tidak membutuhkan pembuahan atau bersifat aseksual. Meskipun dia betina saja, dia bisa menghasilkan keturunan. Oke, kemudian larva dan nimfa. Sama seperti tungau debu ya, bila suhunya cocok, sekitar 30 derajat dan kelembabannya sekitar 80%, maka dia berkembang ya menjadi larva, larvanya mengganti kulit menjadi nimfa. Oke, kemudian ini ya protonimfa dan tahap selanjutnya ini semuanya menghisap darah. Oke. Nah, dewasanya bagaimana ukurannya? Ukurannya itu 1-2 mm ya. Bentuk badannya bulat, warnanya abu kecoklatan. Nah, tungau ini hidupnya hostnya atau inangnya di mana? Dia ektoparasit pada tikus rumah. Oke ya. Dia sebagai ektoparasit pada tikus rumah. Oke, kemudian dia punya selisera ya, dia punya alat penghisap darahnya ya seperti gunting pada ujungnya ya. Oke, kemudian
Kita lihat masa hidupnya dia selama 70 sampai 80 hari. Oke, status vektor sebagai apa? Dia sebagai vektor dari ini ya, scrub typhus ya, atau demam, penyakit demam sesak. Nah, kemudian dia juga vektor dari rickettsia. Penyebarannya di seluruh Indonesia. Manusia apakah bisa menjadi hostnya? Ya, seperti yang tungau pada ayam itu ya, apabila manusia kontak ya, maka si tungau itu juga bisa menghisap darah manusia. Jadi selama ada hostnya atau ada inangnya yaitu tikus, maka bisa juga menghisap darah manusia. Oke, ini gambarnya ya. Tungaunya sangat kecil, harus diamati dengan mikroskop. Nah ini habitatnya yaitu karena dia ektoparasitikus, maka dia berada di tikus. Tikus bisa berada di rumah dan bisa juga maka kontak dengan manusia. Spesies selanjutnya ada Leptotrombidium deliens. Nah, kita lihat ada stadium telur, larva dan nimpa dan dewasanya. Nah, untuk telurnya betina itu bertelur setiap bulannya kurang lebih 30 sampai 50 butir ya. Masa inkubasinya kurang lebih 1 minggu, 7 hari. Kemudian larva dan nimpa. Oke, larvanya bentuknya seperti tungau dewasa tapi kakinya 3 pasang. Nah, larvanya akan mencari inang dan bergerak aktif. Kemudian bila menemukan inang, seperti mamalia kecil dan burung, larva akan mencari tempat pada tubuh inang yang sesuai bagi kehidupannya. Misalnya dia memilih tempat telinga bagian dalam, atau pada hidungnya, atau alat genital, atau pada anusnya. Oke, larva ini menempel dan menghisap cairan tubuh inang selama kurang lebih 2 sampai 12 hari. Kemudian setelah kenyang, maka dia menjatuhkan diri ke tanah, mencari tempat di dalam tanah, kemudian menjadi nimpa. Kemudian pada saat dewasanya, ukurannya itu 0,5 mm. Kecil sekali ya, setengah milimeter. Warnanya bisa merah atau putih. Oke, kemudian ciri-cirinya kita lihat seli seraknya ya atau alat penghisap darahnya, dia ujungnya meruncing. Oke, di mana tungau ini ditemukan? Dia ditemukan banyak di lahan yang baru dibuka. Oke, kemudian berarti di lahan yang ada tumbuh-tumbuhan semak ya, terutama tumbuhan alang-alang. Status vektornya sebagai penyebab scrub typhus ya. Penyebarannya itu distribusinya di berbagai pulau seluruh Indonesia. Oke, kemudian kita lihat gambarnya ya, seperti ini. Nah, ini habitatnya ya. Dia menyebabkan bekas gigitannya menyebabkan dermatitis juga. Spesies selanjutnya ada Sarcoptes KB ya. Dia penyebab penyakit skabiesis. Dan ini sangat penting, kenapa? Karena kita lihat ada gambar manusia ya. Ini hostnya pada manusia, tidak pada binatang lain yang kemudian bisa menggigit manusia, tapi ini langsung pada manusia sebagai hostnya. Oke, kita lihat ada telurnya, larva dan nimpa, kemudian ada dewasa. Kita lihat telurnya. Nah, betina yang telah dibuahi bertelur sambil menggali terowongan pada kulit. Setiap kali betina meletakkan 2 sampai 4 butir telur, jumlah telur seluruhnya bisa mencapai 40 sampai 50 butir sepanjang masa hidupnya, yaitu hidupnya 4 sampai 5 minggu. Oke. Nah, kemudian masa inkubasi telurnya kurang lebih 5 hari pada suhu
35 derajat Celcius atau suhu tubuh manusia ya. 35-36 gitu ya. Oke. Kemudian larva dan nimpanya. Larvanya kemudian setelah telur menetas, larvanya membuat terowongan baru ya yang merupakan cabang dari terowongan utama. Jadi kalau induknya meletakkan telur pada terowongan, kemudian telur-telurnya itu akan menetas menjadi larva. Nah, larvanya bikin terowongan baru di terowongan induknya. Berarti kan si terowongannya semakin luas ya. Lama-kelamaan terowongan yang terbentuk merupakan jaringan terowongan yang makin lama makin luas. Dalam terowongan ini, larva berganti kulit menjadi nimpa sebanyak 2 kali untuk menghasilkan menghasilkan individunya betina ya. Kemudian bila sekali dia menghasilkan individu jantan. Jadi nimpanya berganti kulit, banyaknya ganti kulit menentukan dia individunya jadi betina atau jadi jantan. Oke, kemudian dewasanya. Ukurannya berapa sih? Sangat kecil ya, 0,25 mm ya. Jadi 1/4 mili begitu ya. Bentuknya bulat, pipih, warnanya putih keabu-abuan. Oke, betina ukurannya 2 kali dari tungau jantan. Jadi betinanya lebih besar. Nah, bagaimana menentukan jenis kelaminnya? Dia bisa dibedakan dengan melihat ujung-ujung kakinya. Kakinya kan ada 4 pasang ya. Nah, tungau betina itu punya bulu cambuk pada pasangan kaki ketiga dan keempat. Sedangkan pada tungau jantan, bulu cambuknya hanya dijumpai pada pasangan kaki ketiga saja. Oke, permukaan badan atas bergaris-garis melintang, bagian tengahnya terdapat sederet duri-duri pendek yang mengarah ke belakang. Bagian mulut terletak di ujung depan badan, menyatu serta berbentuk seperti kerucut. Oke, tungau ini menjadi parasit pada kulit manusia dan penyebab penyakit skabiesis atau penyakit kudik atau penyakit kudis ya pada manusia. Oke, telur, larva dan nimpa dan dewasa ya berada dalam kulit. Nah, di mana daerah mana dia ditemukannya, kulit bagian mana? Nah, biasanya diawali dari sela-sela jari. Oke ya. Biasanya pada sela-sela jari, kemudian bagian atas tangan atau punggung tangan, kemudian ke pergelangan tangan, kemudian bisa menyebar ke pinggang, lipatan paha, siku, dan mata kaki. Nah, status vektornya, nama penyakitnya, penyakit gudik atau kudis. Penyebarannya tersebar di seluruh Indonesia. Di seluruh dunia juga ada dan di Indonesia itu menyebar di seluruh Indonesia ya. Oke. Nah, ini lihat gambarnya. Nah, kita perhatikan ya. Tadi kan membedakan jantan dan betina itu dari bulu cambuk ya di kakinya. Kita lihat pada kaki ketiga dan keempat. 1, 2, 3, 4. Ini ada bulu cambuk pada kaki ketiga dan keempat. Ya, ketiga dan keempat. Jadi ini kemungkinan besar ini adalah betina ya. Nah, ini contohnya pada tangan ya, daerah tangan. Ini ada gatal-gatal atau terowongan-terowongan di bawah kulit tadi ya, karena dia membentuk terowongan-terowongan di bawah kulit atau dinamakan penyakit kudis atau budik. Baik, pada slide ini kita akan melihat bagaimana pengamatan tungau pada mikroskop secara langsung. Nah, gambar-gambar ini saya ambil dari Atlas Parasitologi Kedokteran karya Juni Prianto. Oke, kita lihat yang sebelah kiri ada gambar tungau Leptotrombidium. Nah, morfologinya karena dia larva, maka dia mempunyai 3 pasang kaki. Oke, karena stadium larvanya yang menghisap darah ya. Nah,
Kita lihat ada kapitulum ya, ini letaknya apikal atau di atas. Kemudian bagaimana kalau dia kontak dengan manusia, maka bisa menyebabkan dermatitis, gatal-gatal, dan dia juga sebagai faktor penyakit scrub tipes. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan, ini gambarnya sangat khas. Ini adalah tungau Sarcoptes KB ya, penyebab kudig atau kudis ya. Nah, kita lihat, perhatikan ada 4 pasang kaki karena ini dewasa. Oke, kakinya bagaimana? Kakinya pendek-pendek ya, tidak seperti kaki yang sebelah kiri ini. Nah, bagaimana cara membedakan jantan dan betina? Seperti tadi sudah disampaikan bahwa kalau betina itu ada bulu cambuk di kaki ketiga dan keempat. Tapi kalau pada jantan dia hanya kaki yang ketiga saja yang ada bulu cambuknya. Nah, gejala klinisnya gatal pada malam hari ya. Tadi bisa di tangan ya, sela-sela jari. Kemudian bisa juga di bagian tubuh lainnya ya. Bisa sampai ke lipatan-lipatan tubuh gitu ya. Nah, bagaimana cara diagnosisnya? Dengan menemukan Sarcoptes KB pada kulit dengan cara kerokan atau biopsi. Kemudian pada slide ini ada yang sebelah kiri, ini adalah tungau Dermatopagoides pteremi sinus. Oke. Nah, kita lihat dia punya 4 pasang kaki ya, yang ujungnya runcing-runcing ya. Kemudian kakinya kita perhatikan 2 ke depan, 2 ke belakang arahnya ya. Nah, gejala klinisnya dia menyebabkan alergi ya pada khususnya penyakit asma. Jadi dia memicu kekambuhan pada penyakit asma. Oke, kemudian yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu tidak ada pada ulasan sebelumnya, tapi saya akan sampaikan ini adalah Demodex folliculorum. Oke, Demodex ini kita lihat bentuknya panjang ya seperti cacing ya. Tetapi kalau kita perhatikan dia punya 4 pasang kaki yang letaknya berdekatan ini ya. 1, 2, 3, 4. Cuman tubuhnya saja yang panjang. Oke, habitatnya dia tinggal pada kelenjar keringat ya, dan folikel rambut sekitar hidung dan kulit kepala dan juga pada mata, bulu-bulu mata. Oke, gejala klinisnya bila menyerang mata menyebabkan keluhan sakit, bila melihat penglihatan kabut dan rasa gatal mengganjal pada mata. Penyakitnya disebut dengan demodisidiosis.